Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Abduli, asli Tegal Kubur, desa Mansari, Kecamatan Paksio, Kabupaten Tegal. Nah, Nahdlatul Ulama di tingkat ranting untuk Tegal Kubur sendiri itu sudah dikenal masyarakat, sudah melekat di masyarakat, bahkan banom-banomnya artinya adalah badan otonom organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah sudah lengkap, di antaranya yaitu ada Fatayat, ada Muslimat, ada Ibnu, ada IPPNU, dan ada Ansor yang kemudian membawahi Banser. Dan kebetulan saya sendiri adalah ketua dari Gerakan Pemuda Ansor Ranting Tegal Kubur periode 2018-2020. Dan khusus untuk karena saya selaku ketua Ansor, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang program Ansor dan Banser yang selama ini sudah kami jalankan. Untuk anggota Ansor sendiri itu adalah organisasi pemuda. Ansor adalah anggota Ansor pemuda yang umurnya itu antara dari mulai usia 25 sampai 40 tahun. Kami tidak tertutup, organisasi ini adalah tidak tertutup. Semua bisa bergabung bersama Ansor, asal masih dalam satu haluan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Nah, untuk usia 40 tahun itu dibatasi 40 tahun itu berlaku untuk ketuanya saja. Tapi untuk pengurus-pengurus lain, anggota dan sebagainya itu bisa lebih dari 40 tahun. Kemudian di antara Ansor itu sendiri punya pasukan Banser. Banser itu adalah Ansor Serbaguna, bisa dikatakan itu adalah laskarnya NU. Itu masih di bawah naungan Ansor itu. Dan ada tingkatan-tingkatannya, dari tingkat Satkortel, kemudian Satkoryon, dan kemudian Satkorjab sampai Satkornas ya. Dan kemudian di tanggapan masyarakat dengan kehadiran kami, kehadiran organisasi Gerakan Pemuda Ansor, alhamdulillah sangat positif, karena kami selaku pemuda bisa merekrut para pemuda-pemuda yang ada di Tegal Kubur untuk bisa bergabung bersama kami dengan tetap menjalankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mereka juga bisa bergabung bersama kami dengan jamiah-jamiah kami, kegiatan-kegiatan kami, program-program kami, program-programnya sangat positif. Karena nanti Gerakan Pemuda Ansor yang seluruh anggotanya adalah para pemuda, nanti akan menjadi bibit untuk generasi yang akan datang, untuk menjadi sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, baik di tingkat ranting maupun nanti akan naik ke tingkat kecamatan atau anak cabang, maupun nanti tingkat ke cabang kabupaten. Kemudian masyarakat yang secara keseluruhan, masyarakat itu sangat gembira lah dengan kehadiran kami. Sebab apa? Sebab banyak kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan yang melibatkan masyarakat. Terutama kegiatan yang paling besar di Tegal Kubur itu sendiri adalah haul tahunan. Haul yang dilaksanakan di setiap bulan Syura tanggal 15, yaitu haulnya Mbah Kiai Haji Muhsin dan Mbah Kiai Haji Umar Muhsin beserta masyarakat Tegal Kubur. Itu posisi Gerakan Pemuda Ansor, posisi pengurus Ansor dan anggotanya itu sangat vital. Sebab kami dalam kegiatan haul itu sendiri, Ansornya, pengurus dan anggota Ansornya itu langsung terlibat sebagai kepanitiaan.
Kemudian pasukan Bansernya itu adalah langsung sebagai pengamanan acara tersebut. Dan terkadang saking besarnya acara, kami juga melibatkan atau minta persetujuan rekomendasi dari PAC Pengurus Anak Cabang untuk mengirimkan Bansernya di acara haul di sini. Ya alhamdulillah banyak yang terlibat di sini, seluruh masyarakat terlibat, pemuda terlibat, dan seluruh badan otonom Nahdlatul Ulama juga seluruhnya terlibat, baik fatayatnya, muslimatnya, IKMU, IPPNU, apalagi Ansor Bansernya. Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa. Koordinasi kami Ansor dan Banom yang lain itu sangat baik. Artinya setiap ada kegiatan yang melibatkan atau skala Tegal Kubur itu kami selalu koordinasi baik Banom-Banomnya. Kemudian kami juga minta rekomendasi kepada pengurus ranting Nahdlatul Ulama ranting Tegal Kubur selaku induk organisasi kami. Jadi kami sangat baik untuk hubungan dengan organisasi lain atau Banom lain, dan koordinasi kami setiap ada kegiatan-kegiatan juga bisa terlaksana dengan koordinasi dengan Berjuang terus mendampingi bangsa, semangat menegakkan panji Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kami dalam hal hubungan dengan PAC Lebak Siu, pengurus anak cabang Lebak Siu, ini sangat baik. Dalam hal informasi selalu kami update, karena kami juga di tingkat pengurus anak cabang Lebak Siu juga ada beberapa pengurus kami yang masih yang sebagai juga pengurus anak cabang Lebak Siu. Dan berarti merangkap ya? Merangkap, dan itu juga kami ada grup WA antara pengurus ranting dengan pengurus PAC Lebak Siu. Jadi kalau ada informasi-informasi baik dari pusat, dari wilayah maupun dari cabang, kami selalu mengetahui, karena informasi itu nanti disebarkan di WA group. Para pemuda yang ada di Tegal Kubur maupun di luar, di perantauan dan sebagainya, kami siap menerima para pemuda yang ada di dalam di Tegal Kubur maupun di perantauan, ya, supaya ikut bergabung bersama kami untuk memperjuangkan ajaran Nahdlatul Ulama maupun ajaran hal-hal yang positif yang ada di Tegal Kubur. Demikian sekilas tentang Ansor Tegal Kubur. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi wawasan, baik wawasan untuk kami maupun wawasan untuk para pemuda-pemuda, khususnya pemuda Tegal Kubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Surur, kelahiran Tegal 10 Maret 1980, dalam jabatan NU ranting Tegal Kubur. Alhamdulillah, beriringnya waktu berjalan sehingga kepengurusan alhamdulillah semakin kesini semakin manajemen kepengurusannya semakin lengkap, tidak seperti dulu. Alhamdulillah untuk NU Tegal Kubur sekarang menggunakan sistem manajerial yang betul-betul sesuai dengan ADART yang tertera dalam ADART NU global, artinya NU se-Indonesia. Sehingga untuk susunan pengurusnya adalah, untuk yang pertama dalam susunan kepengurusan ranting itu ada tetap mengacu pada yang lainnya, yaitu Suriah dan Tanfidiyah. Suriah itu adalah sebagai lembaga pemusyawaratan dan pembina di mana seluruh aktivitas dalam ke-NU-an, NU terutama, itu adalah ditanggung jawabi oleh Suriah. Sehingga kalau ada hal apapun terhadap NU, ya yang paling bertanggung jawab adalah Suriahnya. Dan untuk di NU sendiri, Ranting Tegal Kubur, ada yang namanya tim Koin NU.
di mana tim Koin NU itu adalah merupakan tim yang mengurusi tentang Koin NU. Koin adalah singkatan dari Kotak Infak NU, di mana untuk pentasyarufannya itu sama seperti NU yang lainnya, instruksi dari cabang dan sebagainya, di mana untuk pentasyarufannya adalah 20% masuk ke 15 masuk ke cabang, ya 25 MWC, yang 60 adalah di ranting itu sendiri. Dari 60% dari 100%-nya nanti adalah ada pentasyarupan masing-masing lah. Perlu diketahui bahwa badan otonom itu lain daripada NU, artinya bukan lain apa-apanya, tapi adalah Banom, namanya aja Banom adalah badan otonom, sehingga badan otonom itu adalah di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yang mana dari de jure itu langsung pada pusatnya, de facto dan sebagainya itu adalah merupakan anak cikal bakal dari NU muda apapun NU tua. Nah, mohon maaf untuk Banom yang ada di Tegal Kubur itu sendiri, itu yang pertama perlu diketahui untuk kepengurusan dalam Banom itu adalah berbeda bahasa. Kalau di NU itu bahasanya adalah pengurus, tapi kalau di Banom namanya adalah pimpinan. Sehingga itulah untuk membedakan antara kepengurusan dalam Banom dan kepengurusan di NU. Kalau di NU itu namanya pengurus, tapi kalau kepengurusan di Banom namanya pimpinan. Untuk yang pertama adalah pimpinan yang paling sepuh, pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama yang tadi sudah semuanya. Yang kedua adalah pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, di mana dalam Gerakan Pemuda Ansor ada di dalamnya adalah Satkorkel Bansernya. Satkorkel ada satuan koordinator kelurahan, itu ada Satkorkelnya di situ. Banser, ya alhamdulillah untuk Banser sendiri sudah anggotanya ada untuk di Tegal Kubur 20 saja, 15 tambah 5 kemarin 20-an. Ya udah ada 20 anggota Banser di Tegal Kubur. Setelah GP Ansor 3, yakni keempatnya adalah Ibnu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang kelimanya adalah IPPNU, Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Pelajar putri Nahdlatul Ulama. Nah, itu dari kelima Banom itu alhamdulillah sampai sekarang masih eksis, masih bisa kerjasama, bahkan tidak ada satupun di antara kita yang saling menonjolkan, tapi tetap menghargai bersama, jalan bersama demi kemajuan untuk jamiah. Nah, dia untuk li'a'ilai kalimatillah limardotillah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga 10 menit sedikit untuk yang kami sampaikan ada manfaat barokahnya untuk bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah. Ya, alhamdulillah di NU itu kami belajar berorganisasi. Kegiatan ini sudah ada dulu kami bergabung ke NU, dan dari kegiatan NU kami banyak belajar. Secara umum kegiatan NU di Tegal Kubur itu sudah cukup bagus. Yang saya ikuti banyak kegiatan-kegiatan, diantaranya yang sudah berjalan hall, kemudian kegiatan istighosah itu kegiatan rutin bulanan dan kami alhamdulillah aktif, dan kegiatan rutin tahunan hall giliran tahunan kegiatan pajaban giliran per musola.